Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut sepertinya ini pihak ketiga sudah memberikan suatu reaksi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, suatu bentuk reaksi yang sudah bersifat cuek. Bukan hanya cuek, tetapi kondisi pihak ketiga ini seperti sudah memberikan suatu keadaan yang dimana secara komunikasi pun sudah bersifat tidak baik, alias pihak ketiga sudah memberikan respon yang tidak baik. Sepertinya kondisi komitmen yang dijalankan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu ini sudah mengarah terhadap keadaan yang sudah menekan situasi mental dan batin dia. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star, seakan-akan kartu ini sudah menganggap kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan ini identik dengan bentuk kesialan. Kenapa saya mengatakan bentuk kesialan?
manusia yang meninggalkan diri kamu terlalu memprioritaskan pihak ketiga, tetapi apa yang diprioritaskan seakan-akan membuat manusia tersebut di luar dari imajinasi dia. Ini manusia yang meninggalkan diri kamu ini sebenarnya bukannya berharap untuk diperlakukan secara ketenangan, tetapi hanya menginginkan agar pihak ketiganya menghargai. Tetapi boro-boro untuk dihargai, berkomunikasi saja pun pihak ketiga ini seakan-akan hanya menekan dan meminta apa yang menjadi keinginan untuk membuat pihak ketiga merasa mendapatkan keberuntungan. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance. Ini seperti mengisyaratkan kedua belah pihak lagi tidak bersifat rukun. Kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan untuk saat ini, saya mengatakan secara pemikiran tidak satu pemikiran, secara kondisi komunikasi pun sudah saling menyudutkan. Sulit untuk saya katakan ketiga kartu yang saya pegang ini apabila saya mengatakan komitmen mereka itu adalah kondisi komitmen yang memperlihatkan kondisi bahagia. Sekalipun antara kedua belah pihak masih memperlihatkan kebahagiaan atas dasar komitmen mereka berdua jalankan, itu adalah suatu bentuk kemanipulatifan agar bisa terkesan dinilai oleh berbagai orang di luaran sana ternyata komitmen mereka bersifat rukun. Padahal kalau diperiksa secara batin dan mental, lebih dominan manusia yang meninggalkan diri kamu sudah menerima suatu bentuk tekanan hasil resiko dari kebebasan dia. Muncul kartu tongkat. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan kedua belah pihak ini sudah seperti Tom and Jerry. Bayangkan saja seperti kartun Tom and Jerry, kejar-kejaran tetapi tidak membuktikan ada suatu bentuk kehangatan. Kejar-kejaran yang saya katakan ini bukan lebih dominan untuk saya katakan manusia yang meninggalkan diri kamu merasa ada suatu bentuk ketenangan, seperti merasa memaksakan diri untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pihak ketiga. Ini bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu ini sebenarnya sudah merasa lelah, merasa menyerah, tetapi dia tidak sanggup untuk melepaskan karena memang sulit. Muncul kartu The Hangman. The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi keadaannya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kepala di bawah, kondisi kepala di bawah ini seakan-akan manusia yang meninggalkan diri kamu memang sudah tidak diperlakukan untuk mengarah terhadap dihargai. Ini yang saya takutkan, Wak Geng. Yang saya takutkan ketika manusia yang meninggalkan diri kamu terlalu memiliki semangat, terlalu yakin, terlalu ambisius untuk memprioritaskan kebebasan dia. Di saat dia memprioritaskan, justru apa yang dia prioritaskan tidak memprioritaskan manusia tersebut.
Kemunculan kartu pertama tadi saya mengatakan komitmen mereka berdua ini sudah saling cuek. Kecuekan tersebut dibenarkan oleh kartu The Hangman. Dibenarkan oleh kartu The Hangman, tetapi lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Muncul kartu tongkat. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini pun seperti mengatakan kedua belah pihak lagi ribut total. Lagi ada permasalahan dan lagi ada perselisihan dan lagi ada perdebatan, di mana perselisihan atau permasalahan ini seperti mengategorikan manusia yang meninggalkan diri kamu ini menuntut agar pihak ketiganya menghargai, tetapi pihak ketiga menuntut dengan sifat atau karakter yang begitu sangat egois untuk membuat manusia yang meninggalkan diri kamu memberikan apa yang menjadi keuntungan untuk pihak ketiga. Muncul kartu unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu yang saya pegang ini sudah membuktikan kedua belah pihak ini bukan hanya bersifat cuek, tetapi sudah saling sensitif. Ada kesensitifan, ada kesedihan, tetapi kesensitifan dan kesedihan ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu? Karena memang dia terlalu membanggakan apa yang menjadi kondisi kebebasan dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu unsur air ini sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wah geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.